garis depan dalam perjuangan keadilan bagi siapapun yang diperjuangkan oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya. Ya. Kalian adalah pejuang keadilan. Pejuang kebenaran. Tidak hanya, karena itu saya minta, tidak hanya jangan berjuang sebagai pejuang kebenaran dalam criminal justice system, tapi human right justice system. Jangan hanya memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam peradilan kriminal, karena di situ ada uang. Tapi di dalam peradilan hak asasi manusia, saya sebut peradilan kemanusiaan. Setuju? Mau jadi pembela di peradilan kemanusiaan enggak? Ya, kalau begitu kalian menjadi single bar. Berdiri! Berdiri! Ya. Rakernas ini tidak akan bisa berhasil semegah ini, sebesar ini, dan menghasilkan keputusan yang sangat besar, kalau tidak karena jasa dan bantuan daripada semua pihak, termasuk utamanya adalah kehadiran daripada teman-teman cabang yang ada di Indonesia ini. Kita punya cabang 192, dan 192 cabang itu hadir 100% dalam acara ini. Nanti habitat saya yang selama ini di organisasi ini, meskipun lelah, kurang tidur, tapi saya menikmati pertemuan saya dengan teman-teman saya, karena saya merasa bertemu dengan saya punya saudara-saudara yang kami selalu dengungkan bahwa antara advokat-advokat peradi itu haruslah brotherhood. Kita menganggap kita ini adalah brotherhood, dan inilah prinsip dasar kami dalam berjuang, bahwa meskipun ada masalah-masalah, tetapi dengan prinsip brotherhood yang ada pada kami selalu satu berjuang untuk kenyamanan dan penegakan hukum kita. Pak Menteri, di anggaran dasar kami juga, kami menentukan sikap mulai dari dulu, bahwa kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas advokat dalam penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia. Itu juga bagian daripada tugas profesi kami sebagai advokat. Oleh karena itu, kehadiran Pak Menteri HAM di sini sangat berarti sekali memotivasi kami untuk berjuang untuk tegaknya hukum di negeri kita ini. Terima kasih Pak Menteri. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa kita berjuang untuk advokat sebagai organisasi advokat sebagai satu-satunya organisasi advokat, bukan untuk kepentingan peradi. Bukan. Undang-undang advokat itu dibentuk adalah meningkatkan kualitas advokat Indonesia. Dengan tujuan, dengan meningkatnya kualitas advokat Indonesia, maka kita akan mempunyai kemampuan dengan kualitas yang baik untuk melayani justice seeker, pencari keadilan. Kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya kualitas yang baik, baik etika maupun skill, maka yang korban itu adalah pencari keadilan, yaitu rakyat. Ibaratnya dokter tidak punya kemampuan mengobati penyakit, dia suntik salah, mati dia. Sama dengan advokat. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan yang baik, tidak punya kejujuran untuk menolong klien kita, maka yang korban itu adalah klien kita. Itu sebabnya negara membuat undang-undang advokat agar advokat itu punya kualitas yang baik. Nah, untuk mendapatkan suatu kualitas yang baik, maka harus ada standarisasi profesi advokat yang tertentu dan bermutu.
Untuk bisa melaksanakan standarisasi profesi advokat yang bermutu baik, maka diperlukan satu organisasi advokat yang kuat agar bisa mendapatkan satu standar profesi. Karena kita bukan ormas, tapi kita organisasi profesi. Kalau ada 2 atau lebih organisasi advokat, maka standarnya tidak akan sama. Oleh karenanya, mutunya pun pasti tidak sama. Yang satu memberikan nilai 3 bisa lulus, yang satu memberikan nilai 5 baru lulus, yang satu baru nilai 7 baru lulus, yang satu tidak ujian pun bisa jadi advokat. Kalau itu terjadi, yang rugi siapa? Yang rugi pencari keadilan. Siapa itu pencari keadilan? Ya klien kita. Siapa itu klien kita itu? Ya masyarakat. Siapa masyarakat itu? Mungkin bisa kita. Mungkin saudara kita, tante kita. Dan kalau advokat tidak punya kualitas yang baik, baik secara moral, etika, dan kemampuan, tidak mungkin bisa melayani masyarakat dengan baik. Itulah sebabnya negara melalui undang-undang advokat membuat bahwa organisasi advokat harus satu, single bar. Dan ini dipraktekkan oleh organisasi advokat di seluruh dunia. Semua dunia kalau Anda cek semua menganut sistem single bar. Oh, ternyata pemimpin yang berhati mulia melihat siapa prajurit yang setia. Ya, karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian harus setia di satu organisasi saja. Tidak usah pindah ke lain hati. Karena kesetiaan di jalur di mana kalian berada, di garis depan dalam perjuangan keadilan bagi siapapun yang diperjuangkan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya. Ya. Kalian adalah pejuang keadilan. Pejuang kebenaran. Tidak hanya, karena itu saya minta, tidak hanya jangan berjuang sebagai pejuang kebenaran dalam criminal justice system, tapi human right justice system. Jangan hanya memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam peradilan kriminal, karena di situ ada uang. Tapi di dalam peradilan hak asasi manusia, saya sebut peradilan kemanusiaan. Setuju? Mau jadi pembela di peradilan kemanusiaan enggak? Ya, kalau begitu kalian menjadi single bar. Berdiri! Berdiri! Ya. Ya. Hello! 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 Itulah maka saya pribadi sebagai Menteri Hak Asasi Manusia mengapresiasi kalau menjadi single bar yang memperjuangkan dua, satu criminal justice system, yang kedua human right justice system. Saya menutup secara resmi